tidak tertib, jelas kita dukung Bapak Gubernur untuk menertibkannya. Oke? Iya. Dukungan juga datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan. Soal perlawanan dari preman Kalijodo, Luhut menegaskan negara tidak boleh diatur oleh preman. Negara ini nggak ada yang diatur oleh preman, udah berkali-kali saya bilang. Ya, ingat tuh. Semua, dengerin, kamu jangan ulang-ulang tanya saya. Semua aturan-peraturan yang ada itu yang kita tegakkan. Ngerti? Ya, nggak ada lebih dari itu, nggak kurang dari itu. Lokalisasi prostitusi Kalijodo berada di lahan yang sebagian besar masuk wilayah Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dan Kelurahan Tambora, Jakarta Barat. Lokasi ini sejatinya merupakan ruang terbuka hijau, namun diduduki untuk aktivitas tempat hiburan dan prostitusi. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, jumlah warga Kalijodo, Kelurahan Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara yang mendaftar relokasi ke rumah susun terus bertambah. Hingga Rabu sore, jumlah warga yang telah mendaftar ada 24 kepala keluarga. Sejumlah warga Kalijodo, Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara menerima penawaran Pemprov DKI Jakarta untuk direlokasi ke rumah susun. Dari catatan posko pendaftaran, jumlah warga Kalijodo yang mendaftar untuk mendapat rusun sebanyak 24 kepala keluarga. Namun 5 kepala keluarga memilih mengundurkan diri. Salah seorang warga yang mengundurkan adalah Ahmad. Ia mengaku mencabut pendaftaran karena diminta oleh ketua RW setempat. Kenapa mencabut? Disuruh RW. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya jangan dulu daftar kalau memang belum selesai urusannya ini. Ya karena saya tidak tahu kalau dilarang ya saya daftar di luar. Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi mengatakan ada 300 rusun yang disiapkan untuk ex warga Kalijodo. Marunda ada, kemudian juga Dan Mogot, ada satu di Jakarta Timur, Cakung kalau tidak salah saya lupa namanya itu. Nah itu sudah tersedia sekarang ini, posisi sekarang ada 300. Dan nanti kita sisir lagi rumah susun mana yang bisa yang kosong gitu bisa tempat. Tercatat ada 1.200 kepala keluarga yang tinggal dan menghuni di RW 05, Kelurahan Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Muhammad Rian, Metro TV. Operasi penangkapan teroris kelompok Santoso di Poso, Sulawesi Tengah yang disebut Operasi Tinombala makin gencar dilakukan oleh aparat kepolisian. Santoso CS diduga selama ini berada di dalam hutan Tinombala di Poso, dan berikut penjelasan Kepala Operasi Penyergapan Teroris Santoso, Kombes Pol Leo Bonalubis, kepada reporter Metro TV, Rifai Pamani. Fase yang dilewati adalah mencoba menyamakan doktrin untuk kemudian melaksanakan operasi bersama, lalu mungkin masih adakah kendala yang ditemukan, karena banyak sekali klaim terkait kendala ini disebutkan menyasar pada lokasi yang begitu luas. Ya, luas daerah operasi Tinombala 2016 dalam rangka pengejaran teroris Santoso dan jaringannya ini terbentang di luas 2.400 km persegi, di mana mereka sangat menguasai medan. Demikian juga geografis Poso yang berbukit-bukit, dan cenderung situasi sekarang dengan kondisi hujan sekarang ini menjadi satu faktor penghalang. Namun kami optimis untuk bisa dapat menyelesaikannya. Ada waktu yang disebutkan oleh Kapolri, 60 hari ke depan untuk operasi Tinombala. Apakah betul ini sangat kaku dengan durasi demikian, ataukah bisa fleksibel ke depannya? Baik, target tentu saja harus ada. Mudah-mudahan target seperti apa yang disampaikan Bapak Kapolri bisa kita kerjakan dengan baik. Namun yang pasti negara tidak boleh kalah dengan mereka, sehingga kapanpun operasinya akan kita lanjutkan sampai dengan tertangkapnya yang bersangkutan. Oke. Demikian. Kalau jaringan-jaringan yang sudah mungkin secara progres bisa digambarkan saat ini, yang mungkin bisa dirilis oleh operasi Tinombala dari hasil mungkin kita katakan dari 10 Januari hingga hari ini? Ya, kita sudah beberapa kali melakukan penangkapan terhadap jaringan Santoso, termasuk kita sudah menangkap 3 DPO, 2 kebetulan semuanya ini dalam kontak tembak. 3 DPO ini, kemudian beberapa jaringan yang menentukan
kegiatan operasi mereka juga beberapa sudah kita tangkap, kurang lebih 3 orang sampai dengan saat ini. Demikian juga beberapa daerah di luar Polda Sulteng sudah kita lakukan penangkapan, sehingga dengan penangkapan ini mengurangi moral mereka, khususnya yang berkaitan dengan logistik. Demikian. Terima kasih banyak Komisaris Besar Polisi Dr. Andes Leo Bonalubis telah bergabung bersama kami di Primetime News. Dan yang terpenting adalah koordinasi tidak hanya dari Kepolisian Republik Indonesia dan kemudian juga dari Tentara Nasional Indonesia. Dari berbagai stakeholder diharapkan bisa mendukung operasi ini dan kemudian rasa aman bisa tercipta. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Rifai Pamone, Yohanes Don Bosco, Metro TV. Baik, kita akan kembali ke